Mana nih? Halo, halo, halo. Balik lagi. Ini sebenarnya bahas delisting ini ya cuman apa namanya? Ya karena ngeliat aja tadi mau ngeliatnya mah bahasnya sebenarnya bukan ini gitu lah. Yang tadi aku bilang. Aku tuh pengen bahas ini kripto ini sekarang udah kebanyakan sampah. Intinya sih gitu. Jadi teknologinya kan udah jelas, udah bisa dimanfaatkan. Saatnya tuh mulai keras gitu loh. Ya meskipun aku juga nggak munafik sih, aku juga pemain di dalamnya sini gitu, mendapat keuntungan dengan hype-nya itu aku ya aneh gimana ya, aku ngomong begini kayak orang maling teriak maling jadinya. Jadi ini opini pribadi aja ya. Aku ngikutin Bitcoin kan dari 2016. Ngikutin tradingnya ya, ikut berkecimpung langsung itu sebenarnya tahun 2009 itu udah ikut karena masih Bitcoin masih bisa ditambang menggunakan GPU prosesor. Dulu aku pertama nambangnya menggunakan prosesor Pentium 4 HT Hyperthread zaman dulu. Aku nambang itu Bitcoin sama Litecoin. Zaman dulu itu nilainya ya nggak ada, cuman ya ini teknologi gitu, orang IT orang teknik harus cobain semua gitu. Dulu kan pikirannya seperti itu. Nah tahun 2016an Bitcoin masih 10 juta atau 15 jutaan, terus naik ke 20 juta 30 juta sampai sekarang. Ya aku seneng gitu loh, terus bisa dijual belikan gitu. Ya memang waktu itu dukungan kan dukungan komunitas ya. Ini tak close dulu ya. Terus seiring berjalan waktu ya Bitcoin itu kan punya jaringan, punya tim tim pengembang development ya. Terus akhirnya aku pilih ke Ethereum karena Ethereum itu punya blueprint lebih ke depan terus mengedepankan komunitas seperti itu. Lalu kenapa sekarang ngomong begini ya? Intinya apa ya? Mengurangi penipuan sih. Jadi koin bukan koin yang ngomong, jadi sekarang token itu nggak harus punya jaringan. Numpangnya di Ethereum sendiri anggap aja suatu bangunan atau jalan tol dan kalian ngikut di dalamnya atau ikut jualan pinggir jalannya dengan bayar gasnya ke Ethereum tersebut. Itu yang digunakan terus dijual, di listing di semua platform exchanger di setiap negara dan statusnya global. Secara tidak langsung ini sebenarnya suatu perusahaan atau entahlah ya, aku nggak paham juga karena aku selama ini kan cuma ada coin hype ya, aku ikut aja sih. Coba kita cek di coin market ya, coin market capital ya, itu banyak banget koin-koin. Shiba Inu katanya dari komunitas, Dogecoin, Doge, ayo. Itu koin-koin yang nggak tahu gitu jaringannya pakai apa gitu loh. Dulu emang harusnya anonim ya, emang tujuannya adalah mempersatukan atau Bitcoin tuh nggak salah, pokoknya tujuannya satu koin dunia satu koin gitu loh. Jadi pokoknya pakai koin ini satu aja udah, menggantikan semua koin, menggantikan dominasi dolar atau siapapun itulah. Nah kalau udah ngeliat seperti ini, koin-koin seperti ini yang nggak punya jaringan mandiri, ini harusnya dicoret. Atau sekarang sudah saatnya nih semacam Bitcoin itu, aku ngelihatnya gini, ngelihatnya aku tuh ceritanya itu kemarin aku ngeliat ini, sorry ya ngomong yang itu, biar aku tuh punya catatan pribadi dulu, nggak pinter-pinter kayak orang lah, karena aku nggak punya catatan. Ini semasuknya pikiran, kalau kita ketemu kita ngobrol asik. XRP kasusnya ini, coba aku ketik kasus XRP, ini belum kelar cuy. Tuh kasus XRP masih di battle kan sama sekuritas Amerika. Kocak nggak sih? XRP ini suatu perusahaan lembaga, namanya kalau nggak salah itu perusahaan tuh apa ya namanya, XRP Labs gitu loh.
kok XRP sih? Ripple Labs gitu loh, yang mengembangkan itu. Dan ini fungsinya dia akan memangkas transfer lintas bank. Dia jaringan sendiri, perusahaan sendiri, dia bangun semacam kayak minernya lah ya di bank tersebut. Itu per titik tuh dia bangun gitu. Memang satu kunci sih, tapi itu ya itu penting. Tuh ini masih dikasuskan terus loh. Tuh. Dari Desember 2020 sampai sekarang yang kita lihat di sini ada XRP itu yang jatuh harganya. Jatuh banget itu. Ya, cek ya. Tuh. Yang nilai jadi kecil nih di sini nih kayaknya. Di sini nih. Nih sampai 2000 ini lah aku ikut kok dulu. Di sini ya kayaknya. Gara-gara ini jatuh, terus sempat ada isu bakal menang, terus dia naik lagi. Entah ya ini kan ngikutin pasarnya juga naik, aku nggak tahu. Cuman lucu gitu loh. Yang udah bentuk lembaga dikasuskan. Terus si Facebook itu pernah mau bikin koin namanya Gemini. Apa ya namanya? Waktu itu ada koin Facebook itu loh. Itu langsung dijegal. Libra dijegal. Terus nggak jadi tuh akhirnya Libra. Terus akhirnya bikinlah si Meta ganti perusahaan, malah koin Meta naik semua. Ini nggak dapet loh, nggak jadi loh ini. Nah maksudku kenapa Ripple aja nyampe sedemikian ketatnya, yang koinnya aja udah diperdagangkan, lalu si Bitcoin ini, Ethereum dan yang lain-lainnya ini juga diperdagangkan loh. Punya teknologi yang memanfaatkan teknologi kan berarti harus ada izin. Nggak cuman cuman di Indodax atau di tempat yang lain atau di semua dunia ini exchanger kripto itu hanya mementingkan segelintir orang. Misalkan kasusnya si penipu ya, kalau ikut MLM pindah A pindah B. Kasusnya kemarin tuh kasus penipuan tuh Sutton itu kalau misalkan punya miliaran, beli aja satu koinnya sendiri yang gitu. Terus dilihat di Coin Market Capital ini dapat dari mana? Ini dapat data dari mana gitu? Kan dia exchanger lain. Nah, exchanger ini asalnya dapat dari mana gitu loh. Wah, ini beneran lo bisa kayak digoblokin lo rasanya lo. Ini pencetus awal yang menerima pembayaran itu siapa, atas dasar apa? Kalau yang lain cuma sekedar ngikut-ngikut, mati lah. Tuh. Di sini dijual, diperdagangkan, soalnya udah ada perusahaannya itu di sana gitu loh. Di Indonesia ada harus bikin perusahaannya sih. Yang bisa ditarik pajaknya, usahanya apa ya jualan koin sama jualan mimpi gitu loh. Ini jualan koin, ini koinnya justru udah besar, masuk Indonesia. Bedanya ya MLM dulu tuh pernah apa Chan yang ludah madu Chan? Itu loh yang bisa ditetesin, bisa masuk angin, tetesin. Hah? Iya, propolis tuh. Propolis tuh produk luar gitu. Kalau buat sakit mata setengah tetes, batuk 2 tetes tuh, obat 1 tetes tuh bermacam-macam gitu, aneh. Itu hype-nya juga kenceng banget gitu loh. Aku sih belum ikut MLM kayak gitu ya, kocak gitu. Terus kalau ngerekrut dapat ini harus jualan ini terus gitu, nyampe nggak bisa dijual lagi. Nggak tahu itu produknya dari ini Jerman, ini apa gitu, gampang banget gitu. Ini koin janjian cuman begitu nih, ini begini masetnya begini komunitas udah dipakai, ini nggak tahu pakai di mana. Jaringannya numpang di sini, ini fisiknya, ini transaksinya gitu. Nah pikirku buat ngurangin hal-hal konyol seperti ini gitu loh. Kalau mau bikin jualan, udahlah saatnya bukan seperti itulah. Oke lah, teknologi blockchain emang dipakai. Cuman kalau misalkan mau ngejual produk di suatu negara, terus punya fisiknya dulu. Oke, nggak ada desentralisasian dulu, bukan zamannya. Emang kalian ini negara loh,
Yang bayangin nih kayak VD nih, orang yang minus berapa ratus juta. Kalian istilahnya dulu aku sih nggak ngerti beginian, yang penting cuan aja udah. Bodoh amat sisanya. Tapi sekarang ya ampun, zaman susah begini ditipu gitu kan. Ini bedanya apa? Ditipu kan. Terus nggak ada duitnya mau kemana, hilang semuanya, terus makan apa gitu loh. Ya wes, kalau mau bikin masuk ke Indonesia, masuk ke negara siapapun, kuncinya cuma satu, punya jaringan mandiri, jualannya jelas, jualan baju, mana dagangan bajumu di mana, terus teknologinya itu diterapkan di mana gitu loh. Kan ada izinnya, dia pakainya GoPay atau OVO. OVO itu buat sini, ada kantornya, ada nomor teleponnya, ada teknologinya, ada servernya, disinkron sama BI atau gimana kayak gitu. Masa ngasal aja jualan mimpi gitu. Yang hype-nya di Amerika sono sampai sini udah, ini pasti laku banyak nih, yang laku banyak nih gitu. Masalahnya semua orang bisa bikin koin, bro. Orang habis nipu di Sinter bikin koin baru lagi dengan gimmick NFT. Gila ini. Nggak segampang itu kali bikin koin harusnya. Ya setidaknya contoh lah si Ethereum lah, itu yang udah jelas tuh, Binance. Setidaknya mereka benar punya jaringan sendiri, jualan koin yang bisa buat yang lainnya, memfasilitasi lah gitu loh. Ya meskipun aku juga nggak paham, intinya sebaiknya seperti itulah. Kalau misalkan nggak bisa, coret aja, tolak gitu. Jangan nyampe kayak sampah gini. Karena yang dilihat tetap aja nih presentase kenaikannya. Tuh naiknya 15%, 15%, cepat banget pengembalian. Ingat ya, yang kalian dapat sini mau berapa ratus juta itu ada yang ketipu masalahnya, ada yang zonk, ada yang nggak ngerti, mereka yang coba-coba duitnya hilang gitu. Ya kalau misalkan nanti jadinya kayak saham ya nggak masalah, lebih baik seperti itu. Saatnya mandiri, teknologi bisa diimplementasikan. Anggap aja berapa tahun yang lalu penetrasi atau pengenalan Bitcoin, kripto, blockchain itu seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Tinggallah sekarang bikin perusahaan yang basisnya mengembangkan buat koin ini, buat ini, aplikasi yang jelas gitu loh. Kayak bikin Word, editing, itu jelas lo bisa nih beli, bayar duitnya, ntar dijual lagi gitu loh. Dan nggak tahu nanti kalau misalkan seperti itu apakah masih bisa berkembang. Ini kan bisa digoreng-goreng kan karena itu senengnya. Kalau dibiarkan terus ya kasihan yang nggak ngerti. Ya entahlah, ini zaman opini. Habis ini aku mau bahas sih yang paling mengerikan lagi, NFT, Metaverse. Itu berat sekali, Cok. Ini jangan banyak sampah lah. Oke. Kopiku nyampe entek. Tak stop dulu.